Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Bu Sumarmi pada pagi hari ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi koordinat kartesius. Sebelum kita memulai materi ini, mari kita bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, yang perlu kita ketahui mengapa kita mempelajari materi koordinat kartesius ini, kita bisa menjumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasanya mendapat undangan dari teman saudara, di mana di dalam undangan itu ada denah. Nah, pada denah itu bisa kita menentukan letak dari suatu tempat, maka kita akan mempelajari materi koordinat kartesius. Nah, di sini ada gambar peta, di situ juga ada di mana menentukan letak suatu tempat. Nah, kita masuk ke materi koordinat kartesius. Kita perhatikan ilustrasi berikut. Di sini ada dua anak yang bernama Ali, kemudian Theo. Nah, Ali bertanya kepada Theo, bagaimana mencari rumah Adia? Kemudian Theo menjawab, aku punya denah menuju rumahnya. Nah, kemudian kedua anak itu ingin bersama-sama ke rumah Adi. Kemudian Ali berkata kepada Theo, kita ke rumah Adi lewat jalur yang berbeda ya. Theo menjawab, oke, siapa yang lebih duluan sampai ya? Kita perhatikan denah yang dibawa oleh Theo. Siapa yang akan datang duluan di rumah Adi? Kita lihat Theo berjalan mengikuti warna merah. Adi berjalan mengikuti warna biru. Di sini, mengapa Theo datang lebih awal? Nah, kita mulai masuk ke materinya. Kita harus tahu dulu pengertian sistem koordinat. Sistem koordinat adalah suatu cara ataupun metode untuk menentukan letak suatu titik di dalam suatu bidang. Selanjutnya, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ayo kita amati bersama-sama. Posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini kita lihat garis yang vertikal di sini adalah sumbu Y. Kemudian garis yang mendatar atau horizontal itu adalah sumbu X. Di sini sumbu Y itu ada nama lainnya adalah ordinat. Kemudian sumbu X nama lainnya adalah aksis. Nah, di sini di titik 0 itu adalah titik asal atau titik pusat. Nah, kita ingin menentukan suatu titik pada koordinat. Nah, di sini kita lihat bergerak 3 satuan ke kanan dari sumbu Y, kemudian bergerak ke atas 5 satuan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bergerak ke atas 6 satuan. Maka di situ terdapat titik A. Titik A berarti di sini titik koordinatnya adalah 3,6. Di mana 3 itu adalah absis atau sumbu X-nya pada sumbu X. Kemudian 6 itu adalah ordinat atau Y-nya. Di sini pada sumbu Y. Selanjutnya titik B, kita bergerak ke kiri dari sumbu Y 4 satuan, kemudian ke atas dari sumbu X 3 satuan. Maka di sini terdapat titik koordinat negatif 4,3, di mana negatif 4 ini adalah X-nya atau pada sumbu X, 3 atau Y-nya pada sumbu Y. Kemudian kita lihat titik C, bergerak 5 satuan ke kiri dari sumbu Y, kemudian bergerak ke bawah 5 satuan dari sumbu X. Maka di sini koordinat titik C negatif 5, negatif 5, di mana negatif 5 di sini adalah X-nya atau pada sumbu X. Negatif 5 itu pada
sumbu Y atau Y-nya. Yang terakhir adalah titik D. Bergerak 6 satuan ke kanan dari sumbu Y. Kemudian bergerak ke bawah 5 satuan dari sumbu X. Maka di sini titik D atau koordinat titik D ada di 6,-5. 6-nya itu adalah X atau dia pada sumbu X. Negatif 5 itu dia pada sumbu Y. Nah, inilah anak-anak cara kita untuk menentukan titik koordinat dari suatu letak tempat. Nah, ya, titik A, titik B, titik C, titik D. Nah, kita pelajari selanjutnya. Berdasarkan jarak titik-titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, diperoleh koordinat titik-titik sebagai berikut. Nah, yang kita melihat pada gambar tadi, kita bisa tulis di sini. Titik A, B, C, dan D. Jarak terhadap sumbu X 6 satuan di atas sumbu X. Jarak terhadap sumbu Y 3 satuan di sebelah kanan sumbu Y. Maka koordinat titik A itu adalah 3,6. Titik B, jarak terhadap sumbu X 3 satuan atau di atas sumbu X. Jarak terhadap sumbu Y 4 satuan atau di sebelah kiri sumbu Y. Titik koordinatnya negatif 4,3. C, jarak terhadap sumbu X 5 satuan atau di bawah sumbu X. Jarak terhadap sumbu Y 5 satuan di sebelah kiri sumbu Y. Maka koordinat titik C adalah negatif 5, negatif 5. Kemudian titik D, jarak terhadap sumbu E 5 satuan atau di bawah sumbu X. Jarak terhadap sumbu Y di sini adalah 6 satuan atau di sebelah kanan sumbu Y. Maka koordinat dari titik D adalah 6, negatif 5. Selanjutnya kita pelajari tentang kuadran. Nah, apa itu kuadran? Kita lihat atau kita amati bersama-sama. Di sini ada bidang koordinat kartesius terbagi menjadi 4. Nah, kita lihat pada titik A, koordinatnya adalah 3,6. Maka nilai dari titik koordinat 3,6 dia ada di kuadran 1 yang bernilai positif-positif. Karena titik A 3 untuk X-nya dan 6 untuk Y-nya, maka bernilai positif-positif. Kemudian titik B negatif 4,3. Nah, di sini terdapat pada kuadran 2 bernilai negatif positif. Nah, karena titik B di sini negatif 4,3. Kemudian titik C koordinatnya adalah negatif 5, negatif 5. Dia terdapat pada kuadran 3. Nah, di sini bernilai negatif, negatif. Untuk X-nya negatif, Y-nya negatif. Terakhir yaitu titik D. Pada koordinat di sini 6, negatif 5. Nah, terdapat pada kuadran 4. Bernilai di sini positif, negatif. Untuk X-nya adalah positif, Y-nya adalah negatif. Nah, seperti itu anak-anak untuk menentukan kuadran dari titik koordinat. Selanjutnya, posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Ayo kita amati bersama-sama. Perhatikan koordinat kartesius berikut. Nah, di sini titik pusat atau titik asal 0,0, maka di sini ada pos utama. Kemudian tenda 1, tenda 2, tenda 3, tenda 4, pos 1, pos 2, pos 3. Kemudian di sini ada pemakaman, ada hutan, ada pasar. Nah, kita ingin melihat di mana koordinat pada tenda 1, tenda 2, tenda 3, tenda 4. Kemudian pos 1, pos 2, pos 3, kemudian hutan,
pemakaman, dan pasar. Nah, pertama kita lihat di sini tenda 1. Dia dari titik asal 0,0. Nah, di sini dia lurus sumbu X. Maka koordinat dari tenda 1 berarti dia untuk X-nya 4, Y-nya adalah 0. Tenda 2 untuk X-nya dia adalah negatif 3. Y-nya karena dia pada titik pusat berarti Y-nya bernilai 0. Maka koordinat tenda 2 adalah negatif 3,0. Tenda 3 di sini ada di koordinat Y-nya 3, X-nya adalah 0. Berarti tenda 3 koordinatnya adalah 0,3. Kemudian kita lihat pos 1. Pos 1 ada di koordinat X-nya di sini adalah negatif 4, Y-nya 3. Berarti pos 1 ada di negatif 4,3. Kemudian pos 2 di sini untuk X-nya adalah 6, Y-nya adalah negatif 5. Berarti koordinat untuk pos 2 6, negatif 5. Kemudian hutan. Di sini koordinatnya adalah X-nya negatif 7, Y-nya adalah 6. Berarti koordinat untuk hutan negatif 7,6. Kemudian pasar. Nah, pasar untuk X-nya adalah 6, Y-nya adalah 5. Koordinat dari pasar yaitu 6,5. Yang terakhir adalah di sini pemakaman. Pemakaman untuk X-nya adalah negatif 5, Y-nya adalah negatif 5. Jadi di sini koordinat untuk pemakaman adalah negatif 5, negatif 5. Nah, anak-anak, dari gambar ini bisa kita identifikasi. Kita bisa tulis di sini. Posisi dari titik asal 0,0, pemakaman tadi koordinatnya negatif 5,5. Kemudian posisi terhadap tenda 1. Tenda 1 tadi di 4,0. Berarti tenda 1 dengan pemakaman itu 9 satuan ke kiri dan 5 satuan ke bawah. Posisi terhadap pos 1 ke pemakaman berarti 1 satuan ke kiri dan 8 satuan ke bawah. Pasar posisi terhadap pemakaman dari pasar berarti 11 satuan ke kiri dan 10 satuan ke bawah. Nah, kemudian pasar koordinatnya 6,5 terhadap di sini posisi terhadap tenda 1 dengan pasar 2 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Posisi terhadap pos 1 dengan pasar 10 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Pasar dengan pasar berarti 0, jadi 0 satuan ke kanan dan 0 satuan ke atas. Yang ketiga yaitu hutan, koordinatnya adalah negatif 7,6. Dari tenda 1 tadi sampai ke hutan posisinya 11 satuan ke kiri dan 6 satuan ke atas. Untuk pos 1 terhadap hutan 3 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas. Kemudian pasar terhadap hutan 13 satuan ke kiri dan 1 satuan ke atas. Selanjutnya tenda 1. Tenda 1 terhadap tenda 1 berarti 0, berarti 0 satuan ke kanan dan satuan ke atasnya 0. Kemudian posisi pos 1 terhadap tenda 1, maka dia 8 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Kemudian kita lihat posisi pasar terhadap tenda 1, 2 satuan ke kiri dan 5 satuan ke bawah. Selanjutnya untuk tenda 2 ada di koordinat negatif 3,0. Di sini tenda 1 terhadap tenda 2 posisinya berarti 7 satuan ke kiri dan 0 satuan ke atas. Pos 1 terhadap tenda 2 1 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Yang terakhir posisi pasar terhadap tenda 2 9 satuan ke kiri dan 5 satuan ke bawah. Kemudian di sini pos 1
Tenda 1 terhadap pos 1, 8 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas. Posisi pos 1 terhadap pos 1 berarti 0, dan 0 satuan ke kiri dan 0 satuan ke atas. Kemudian posisi pasar terhadap pos 1, maka di sini 10 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Kemudian yang terakhir, pos 2 di koordinat 6,-5. Posisi tenda 1 terhadap pos 2 berarti 2 satuan ke kanan dan 5 satuan ke bawah. Pos 1 posisinya terhadap pos 2, 10 satuan ke kanan dan 8 satuan ke bawah. Yang terakhir, posisi pasar terhadap pos 2, maka di sini 0 satuan ke kanan dan 10 satuan ke bawah. Nah, begini anak-anak, kita bisa menentukan posisi dari titik asal dan posisi terhadap letak sesuatu tempat. Anak-anak, Bu Marmi ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan pada pagi hari ini materinya bisa bermanfaat untuk kalian. Ya, kemudian di sini ada pesan dari teman kalian. Kalian adalah teman-teman yang hebat, semangat belajar lagi. Saya akhiri dari Bu Marmi. Sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.